Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di kampus yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita junjukkan ke Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan kami untuk berpresentasi pada pagi hari ini yang bermateri piutang dagang. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Alif Nur Rahman, Elsara Natasha, Fatihah Nur Syahada, Julia Santika Putri, saya sendiri Marsari Vera, Muhai Malatnia, sama Reva Tri Utami. Baiklah, pada sesi presentasi pada pagi menjelang siang ini kami membuka izin sebentar. Kami membuka 3 sesi, yaitu sesi pertama perkenalan, sesi kedua pemaparan materi, dan sesi ketiga tanya jawab. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, selesainya sesi yang pertama yaitu sesi perkenalan, kita lanjut ke sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi. Kepada Elsara Natasha, saya serahkan. Baiklah, pertama poin yang akan kita bahas adalah pengertian piutang dagang. Yang kedua, karakteristik piutang dagang. Yang ketiga, pencatatan dalam piutang dagang. Yang keempat, contoh kasus piutang dagang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak pelanggan yang timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Dalam praktik bisnis, penjualan kredit menjadi hal yang umum dilakukan sebagai strategi untuk menarik minat pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Baiklah, yang pemateri kedua kita lanjut kepada Vivi. Kepada Vivi saya serahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik piutang dagang. Nah, piutang dagang memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis aset lainnya. Adalah sebagai berikut. Yang poin pertama, timbul dari transaksi penjualan kredit. Di poin ini, piutang dagang muncul ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit. Artinya, pembayaran tidak dilakukan secara langsung saat transaksi terjadi. Hal ini biasanya disepakati dalam kontrak atau perjanjian antara perusahaan dan pelanggan dengan jangka waktu tertentu untuk pelunasan. Di poin yang kedua, ada memiliki jangka waktu penagihan tertentu. Di poin yang kedua ini, piutang dagang biasanya memiliki jangka waktu penagihan yang jelas, misalnya 30, 60, atau 90 hari. Jangka waktu ini biasanya dikenal sebagai termin kredit. Selama periode ini, pelanggan diberi waktu untuk melunasi kewajibannya. Jangka waktu tersebut mempengaruhi siklus kas dan perencanaan keuangan perusahaan. Contoh penggunaannya dalam kontrak jual beli ini. Setiap faktur memiliki jangka waktu penagihan tertentu, yaitu 30 hari setelah barang diterima. Yang poin ketiga, ada beresiko tidak tertagih atau bad debt. Di poin ini, dalam konteks akuntansi dan bisnis, ini merujuk pada situasi di mana pelanggan gagal membayar utang mereka, sehingga perusahaan harus mencatatnya sebagai kerugian. Contohnya, sebuah perusahaan menjual barang secara kredit kepada pelanggan. Jika dalam jangka waktu tertentu pelanggan tidak membayar dan tidak ada kepastian pembayaran, piutang tersebut dianggap sebagai bad debt atau piutang tak tertagih. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan analisis kredit dan pemantauan
secara rutin terhadap pelanggan. Nah, yang poin terakhir ada mempengaruhi laporan keuangan dan arus kas. Di poin yang terakhir ini, karena piutang dagang dicatat sebagai aset lancar, jumlah piutang yang tinggi akan memperbesar nilai aset dalam neraca. Namun, jika tidak tertagih, akan menimbulkan kerugian dan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Selain itu, piutang yang terlalu lama tertagih juga dapat mengganggu kelancaran arus kas operasional. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pemateri 3, yaitu Julia Setika Putri. Kepada Julia saya serahkan. Piutang dagang ada pencatatan utama digunakan untuk mencatat piutang dagang. Yang pertama ada piutang dagang tertagih. Piutang dagang tertagih adalah piutang yang berhasil ditagih atau sudah dibayar oleh pelanggan. Dalam konteks akuntansi, piutang dagang merujuk pada jumlah uang yang terhutang kepada perusahaan atas penjualan barang atau jasa kredit secara kredit. Tetapi ketika pelanggan membayar hutangnya, piutang tersebut menjadi piutang tak tertagih. Kemudian yang kedua adalah piutang dagang tak tertagih. Piutang dagang tak tertagih adalah kebalikan dari piutang dagang tertagih, yaitu piutang yang tidak berhasil ditagih dari pelanggan, biasanya karena mengalami kebangkrutan, tidak kooperatif, atau tidak mampu membayar. Dalam akuntansi, piutang dagang tak tertagih ini disebut sebagai piutang ragu-ragu atau piutang macet dan akhirnya bisa dihapuskan sebagai kerugian. Dan biasanya di dalam perusahaan melakukan pencatatan piutang dagang tak tertagih ketika pelanggan tidak dapat membayar sesuai dengan syarat atau melebihi tanggal jatuh yang telah diberikan. Ada 3 ciri piutang tak tertagih, yaitu telah jatuh tempo dalam waktu yang lama, telah dilakukan upaya penagihan namun tidak berhasil, sehingga pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut. Di dalam piutang tak tertagih terbagi menjadi metode, yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Dalam metode penghapusan langsung, yaitu metode mencatat beban kerugian piutang saat piutang tersebut secara nyata dinyatakan tidak tertagih, bukan saat penjualan terjadi. Artinya kerugian diakui hanya jika telah adanya kepastian bahwa piutang tidak bisa ditagih, misalnya karena debitur bangkrut atau tidak dapat ditemukan. Kemudian yang kedua adalah metode cadangan. Dalam metode cadangan ini mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih dengan membuat estimasi di akhir periode akuntansi. Kemudian di estimasi ini dicatat sebagai beban kerugian piutang dan dikreditkan karena kontrak aktiva bernama cadangan kerugian piutang atau allowance for default account. Metode ini mencerminkan pendekatan konservatif dalam akuntansi dan sesuai dengan prinsip McKinsey dan GAAP. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Reva Sri Utami. Kepada Reva saya serahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan dari contoh kasus piutang dagang. PT Maju Jaya menjual barang secara kredit senilai Rp10 juta kepada pelanggan pada tanggal 1 Januari 2025 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih 2/10 N/30 ini. Jadi 2/10 N/30 ini merupakan ketentuan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan terkait pembayaran. Maksudnya itu perusahaan akan memberikan potongan harga atau diskon sebesar 2% kepada pelanggan jika pelanggan membayar dalam jangka waktu 10 hari yang telah ditentukan. Tetapi
Jika pelanggan tidak membayar dalam jangka waktu 10 hari tersebut, maka pelanggan akan tidak mendapatkan diskon dan wajib membayar penuh seharga 10 juta tersebut. Oke, next. Baik, kita selesaikan jurnalnya satu persatu. Jurnal pada saat penjualan 1 Januari 2025. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Maju Jaya melakukan penjualan secara kredit sebesar 10 juta rupiah kepada pelanggan. Karena penjualannya dilakukan secara kredit, maka kita mencatatnya ke dalam jurnal, yaitu akun piutang dagang, letaknya di debit seharga 10 juta rupiah. Dan di sisi kreditnya itu penjualan seharga 10 juta rupiah. Kenapa penjualannya diletakkan di kredit? Karena penjualan ini termasuk ke dalam pendapatan. Jika pendapatannya berkurang, maka letaknya akan di kredit. Kemudian jurnal jika pelanggan membayar pada 8 Januari 2025. Nah, 8 Januari 2025 ini kan masih termasuk ke dalam 10 hari tersebut. Jadi, pelanggan mendapatkan diskon sebesar 2% atau senilai Rp200.000. Jadi, pelanggan hanya membayar kepada perusahaan seharga Rp9.800.000. Jadi, perusahaan tersebut mencatat pemasukan sebuah kas sebesar Rp9.800.000. Letaknya di debit karena menambah kas perusahaan. Kemudian diskon penjualannya tadi Rp200.000. Diskon penjualan Rp200.000 ini kita letakkan di debit karena diskon penjualan ini mengurangi pendapatan. Kalau mengurangi pendapatan itu letaknya di debit. Kemudian piutang dagangnya itu 10 juta rupiah karena telah dianggap lunas. Jika pelanggan membayar pada tanggal 25 Januari 2025. 25 Januari ini kan sudah lewat dari 10 hari tersebut. Jadi pelanggan tidak mendapatkan diskon atau potongan harga lagi. Jadi dia harus penuh membayar 10 juta dalam paling lambat waktunya 30 hari. Jadi masuk di kas 10 juta rupiah di debit dan piutang dagangnya 10 juta rupiah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu Bang Alif Nur Rahman. Kepada Bang Alif saya serahkan. Jadi kalau tadi oke kawan-kawan. Nah, jadi kalau tadi udah piutang tertagih, selanjutnya ada piutang yang tak tertagih. Kenapa piutang itu bisa tak tertagih? Tadi sudah dijelaskan juga karena dia. Piutang disebut tak tertagih apabila satu, debitur tidak mampu membayar. Misalnya karena bangkrut dan lain-lain. Debitur itu siapa? Debitur itu pihak yang berhutang. Nah, kemudian yang kedua, telah dilakukan penagihan berkali-kali, tetapi debitur tidak juga membayar piutangnya. Kemudian yang ketiga yaitu sudah melewati jatuh tempo dan tidak ada kepastian pembayaran. Nah, biasanya kalau kita ngutang itu udah ada per 30, misal bayar tanggal 30, tapi tanggal 30 dia juga belum bayar. Tanggal 30 dia juga belum bayar. Akhirnya disebut piutang tak tertagih. Nah, jadi ini contoh kasusnya masih sama. Sampai dengan tanggal 30 Januari terdapat penjualan kredit senilai 10 juta. Ternyata tanggal 30 Maret hanya 9.750.000. Nah, jadi dia minjam tanggal 30 Januari sebesar 10 juta. Kemudian pas dia bayar di tanggal 30 Maret, dia cuma bayar 9.750.000 yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih lagi. Buatlah pencatatan piutang dagangnya. Nah, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Kita catat dulu piutang pada penjualan. Pada tanggal 30 Januari, debitur meminjam sebesar 10 juta. Jadi kita catat di tanggal 30 Januari, piutang dagang di sebelah debit sebesar 10 juta. Kemudian penjualan di sebelah kredit sebesar 10 juta. Next, pada saat 30 Maret, jadi debitur ini membayar piutangnya. Jadi untuk pencatatannya seperti ini.
kas bertambah di sebelah debit sebesar 9.750.000. Kemudian piutang dagang berkurang di kredit sebesar 9.750.000. Jadi karena dia bayar, otomatis kas bertambah kan? Nah, kemudian untuk 250.000 ini adalah jurnal piutang yang tak tertagih. Karena dia bayar 9.750.000. Ada berapa lagi yang tak tertagih? 250.000. Nah, jadi bisa dicatat di jurnal piutang tak tertagihnya, debitnya bisa dibuat beban piutang tak tertagih sebesar 250.000. Kemudian piutang dagangnya 250.000. Untuk penyatuan jurnalnya kira-kira seperti ini. Bisa dilihat kawan-kawan. Pada tanggal 30 Maret, kas bertambah di sebelah debit sebesar 9.750.000. Kemudian beban piutang tak tertagih sebesar 250.000. Kemudian kreditnya piutang dagang sebesar 10 juta. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Fatihan Syahadah. Kepada Fatihan saya serahkan. Baik, contoh kasus selanjutnya itu pencatatan piutang dagang tak tertagih dengan metode pencadangan. Di sini contohnya sampai dengan tanggal 30 Januari terdapat penjualan kredit senilai 10 juta rupiah. PT Maju Jaya membuat asumsi cadangan kerugian piutang sebesar 5%. Ternyata tanggal 30 Maret hanya 9.750.000 yang dapat tertagih, sisanya tidak dapat tertagih lagi oleh pencatatan piutang dagangnya. Nah, sebelumnya tuh metode pencadangan ini tuh adalah metode pencatatan di mana perusahaan itu membuat asumsi atau biaya-biaya cadangan jika di kemudian hari itu terdapat kerugian piutang atau terdapat piutang yang tidak dapat tertagih lagi. Nah, diketahui dari soal tadi pada tanggal 30 Januari itu terdapat piutang dagang pada penjualan sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini ada jurnal cadangan kerugian yang 5% tadi itu asumsi cadangan piutang 5% dari piutang dagang yang tadi sebesar 500.000 dicatat pada beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 500.000. Nah, pada tanggal 30 Maret itu karena kita menerima pembayaran piutang tadi, tentunya kas kita bertambah dan piutang dagang kita berkurang. Sehingga di jurnal itu ditulis kas pada piutang dagang sebesar 9.750.000. Nah, piutang dagang yang dibayar itu kan cuma 9.750.000. Sementara piutang dagang yang di awal itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi itu terdapat jurnal piutang yang tak tertagih. Di mana dari piutang dagang yang dikurangi piutang yang tertagih sehingga mendapatkan piutang yang tak tertagih sebesar 250.000 rupiah. Dituliskan cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Kenapa cadangan kerugian piutang? Karena di sini kita mengambil biaya cadangan yang dibuat pada tanggal 30 Januari tadi. Jadi untuk menutupi piutang yang tak tertagih tadi, kita mengambil biaya yang sudah diasumsikan oleh perusahaan di awal. Nah, ini jurnalnya pada tanggal 30 Januari, piutang dagang pada penjualan, terus ada beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, bedanya pencadangan sama penghapusan langsung itu. Kalau penghapusan langsung itu dia dibuatnya pada tanggal 30 Maret langsung. Saat piutang dagang tersebut memang benar-benar dinyatakan tidak dapat tertagih lagi. Sementara metode pencadangan itu ada biaya cadangan yang diletakkan pada tanggal 30 Januari itu sebagai cadangan kerugian piutang. Nah, di sini kan cadangan kerugian piutang yang dipakai cuma 250.000. Sementara di awal itu ada biaya sebesar 500.000 rupiah. Jadi sisanya itu untuk cadangan kerugian piutang di kemudian hari yang kemungkinan piutang-piutang dari perusahaan itu tidak terbayarkan. Mungkin sekian dari saya.
teman-teman, itu adalah materi dari kami, dari kelompok piutang dagang. Kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, kami membatasi pertanyaan yang hanya membuka 2 pertanyaan karena mengingat waktu kita yang singkat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangannya sesudah saya hitung. Oke, teman.